Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia saya tentang ulasan novel dengan judul Nona Teh dan Tuan Kopi. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan kekurangannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Struktur tes ulasan. Pertama, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman evaluasi. Identitas buku. Judul buku Nona Teh dan Tuan Kopi, penulis Kulturia, penerbit Kata Depan, tahun terbit 2017, bahasa Indonesia, tebal 288 halaman. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Kulturia. Beliau mengawali dunia menulis dengan mengetik cerita yang tidak pernah diproduksi dimanapun. Memasuki SMP, dia baru berani mempublikasikan fiksi penggemar di internet. Wattpad adalah media baginya untuk mempublikasikan cerita orisinal pertamanya. Selain menulis, hobinya adalah melukis dan membaca novel. Kini, dia tengah menjalani semester 4 jurusan teknologi hasil perairan di IPB. Nona Teh dan Tuan Kopi adalah cerita yang ditulisnya semenjak ia SMA. Tafsiran isi. Nona Teh dan Tuan Kopi bercerita tentang Farsa, wanita karir berusia 33 yang belum juga menikah. Akan tetapi Farsa sepertinya tidak terlalu pusing memikirkan status lajangnya karena ada masalah lain yang harus dia hadapi. Dia adalah Nona Teh di cerita ini. Hubungannya Farsa dengan ayahnya renggang karena Farsa satu-satunya anak yang mengetahui ayahnya berselingkuh. Seolah belum cukup dengan itu, dua kakak laki-laki Farsa juga berselingkuh dari istrinya masing-masing dan para istri hendak menggugat cerai mereka. Kemudian ada si Tuan Kopi. Dia adalah regen, pria berusia matang yang memegang jabatan tinggi di kantornya. Sama seperti Farsa, regen juga belum menikah. Namun ia memiliki alasan tersendiri kenapa sampai sekarang belum memutuskan untuk berkeluarga. Dia memiliki masa lalu dan masa lalu itu ternyata berhubungan dengan Farsa, orang yang diam-diam dia sukai. Evaluasi. Kelebihan dari novel ini patut diperhitungkan. Novel yang berhasil mengangkat konflik yang cukup berat ini ternyata ditulis oleh seorang remaja berusia belasan tahun. Penggemar alur cerita yang rumit juga berhasil tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu kemampuan penulis cukup baik dalam merincikan peristiwa yang terjadi di dalamnya, seperti latar suasana dan tempat. Kelemahan novel ini, novel Nona Teh dan Tuan Kopi, konflik keluarga yang disajikan dalam novel terkesan itu-itu saja. Selain itu, masih terdapat kesalahan dalam pengetikan, dan sudut pandang orang pertama yang digunakan tidak konsisten. Terakhir, rangkuman evaluasi. Menurut saya, novel Nona Teh dan Tuan Kopi ini sangat patut diperhitungkan. Novel ini berhasil membawa pembaca ikut ke dalam suasana yang diceritakan oleh sang penulis. Penggambaran alur cerita yang rumit juga tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ada banyak aspek dari novel ini yang sebenarnya dapat kita ambil sebagai hikmah seperti tentang kesabaran, perjuangan, pendidikan, dan pentingnya peran keluarga. Terima kasih.